Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nika Dek Swandayani. Saya mahasiswa pasca sarjana Ilmu Manajemen Universitas Ganesha. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Growth mindset adalah cara kita memandang diri kita sendiri bahwa kemampuan yang kita miliki masih bisa berubah dan juga berkembang dengan latihan, kerja keras, dan juga terus belajar, dan juga pasti banyak hal lainnya. Growth mindset juga mengubah cara pandang kita terhadap kesuksesan orang lain, bahwa orang lain mendapatkan kesuksesan mereka bukan sekedar karena takdir ataupun bakat, tapi juga karena kerja keras. Growth mindset juga membantu kita memandang bahwa potensi yang kita miliki bisa membantu kita mencapai apa yang kita ingin wujudkan, kemudian membantu kita untuk mereduce stres yang kita hadapi jika kita mengalami kegagalan. Kemudian melalui growth mindset tersebut, kita juga bisa menghadapi kegagalan tersebut untuk kita bisa belajar dan juga bertumbuh agar belajar dari kegagalan yang kita miliki. So, growth mindset mengubah cara kita memandang dunia ini. Hal-hal yang telah saya lakukan selama 1 semester ini dengan menggunakan growth mindset, yakni yang pertama, saya memandang kendala dan juga tantangan yang saya hadapi sebagai suatu kesempatan untuk diri saya untuk semakin belajar, sehingga saya meningkatkan kapasitas diri, kemudian juga meningkatkan potensi diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya tidak malu untuk terlihat tidak pintar. Jadi setiap orang yang saya temui, baik di kantor, kemudian di lingkungan saya, kemudian di masyarakat saya tidak ragu untuk berbagi informasi, kemudian saya juga menampung menerima setiap masukan, ide, kemudian saran yang saya dapatkan sehingga bisa mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Beberapa buku yang telah saya baca selama 1 semester ini yang membantu diri saya untuk mengembangkan pribadi saya, yakni yang pertama, How to Get Friends and Influence People. Buku ini mengajarkan saya bagaimana cara, tips, dan trik untuk bisa mendekati orang lain, di mana orang lain tersebut akan bisa membantu saya dari segi karir saya sehingga saya bisa mengembangkan kondisi yang saya miliki. Kemudian yang kedua, 7 Habits That Affect People. Buku ini mengajarkan saya bagaimana kebiasaan-kebiasaan para pemimpin untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, sehingga saya di organisasi bisa memimpin organisasi yang saya pimpin dengan sangat baik, atau setidaknya saya bisa memimpin diri saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Empower Your Brain. Jadi di buku ini saya diajarkan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan fungsi otak yang kita miliki dengan memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri, sehingga secara tidak langsung kemampuan otak kita jadi lebih berkembang dan meningkat. Sosok leader atau pemimpin yang saya kagumi dan juga saya jadikan teladan selain mantan Presiden Amerika Mr. Barack Obama, tentunya Presiden kita tercinta Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentunya dan saya yakini seluruh warga Indonesia tahu bagaimana sepak terjang karir beliau dari bukan siapa-siapa sampai akhirnya saat ini beliau menjabat sebagai RI1. Beliau memotivasi saya untuk tidak banyak bicara tapi tetap fokus bekerja. Kita tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Cukup tetap berkarya, kemudian tetap bekerja, maka hasil akan berbicara, hasil akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Beliau juga mengajari saya untuk tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu memusingkan para haters, komentar para haters. Dan juga tetap merangkul orang-orang yang support dengan kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, sehingga apa yang menjadi target kita bisa kita capai, bisa kita raih ke depannya. Setelah menonton video Reinvent Yourself, langkah-langkah yang akan saya ambil untuk
mengubah hidup saya menjadi lebih baik lagi, dan juga untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi di masa depan, yakni saya akan menemukan diri saya kembali. Saya berkomitmen bahwa setelah saya menyelesaikan S2 saya di Universitas Ganesha, saya tidak akan berhenti belajar, karena bagi saya latar belakang pendidikan saya dan juga karir yang saya miliki saat ini bukan goal terakhir dalam hidup saya. Kedepannya saya akan terus mengikuti pelatihan, terus belajar, mengikuti aktivitas-aktivitas baru, di mana aktivitas tersebut bisa mengembangkan lagi potensi dalam diri saya sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dalam hidup saya bisa saya gapai di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga siapapun yang menonton video saya hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk mengembangkan diri kita semuanya. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih saya sebanyak-banyaknya kepada Ibu Indah selaku dosen untuk mata pelatihan Leadership Business. Karena pada mata kuliah ini saya mempunyai atau memiliki dan mendapatkan beberapa hal penting yang bisa membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga saya memiliki banyak ilmu untuk dapat mengubah hidup saya lebih baik lagi. Dan tidak kalah penting, di mana tujuan saya mengikuti kuliah di Universitas Ganesha, kemudian mengambil ilmu manajemen, tidak lain untuk bisa meningkatkan ilmu saya, skill saya, kemampuan saya, dan juga kapasitas diri saya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi di perusahaan di mana saya berkarir saat ini. Harapan saya semoga Ibu Indah semakin sukses ke depannya, dan semoga Universitas Ganesha semakin sukses lagi di masa depan. Terima kasih.